Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membuat neraca lajur dan laporan keuangan pada Excel. Pertama, kita buat dulu tabel seperti ini untuk neraca lajur. Kemudian kita beri warna dulu agar memudahkan. Kemudian kita untuk memasukkan nomor akun dan akunnya kita ambil dari neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya. Kita ambil, kita copy paste. Tapi agar pastenya agar tidak berubah angkanya, kita menggunakan paste spesial yang value and number. Kemudian karena rumus saya sudah hilang, kita masukkan kembali rumusnya sama dengan sum. Kemudian seret ke samping. Jangan lupa juga semuanya diubah ke format accounting. Dan untuk ayat jurnal penyesuaiannya, kita gunakan rumus sum if. Kemudian ke more function, untuk range-nya kita ambil dari jurnal penyesuaian sebelumnya. Kita seret dari nomor akun sampai nominalnya, terus kita pencet F4 untuk diabsolutkan agar nilai tidak berubah. Kemudian selanjutnya pilih nomor akunnya untuk kriterianya. Kemudian sum range-nya, karena di sini debit, maka kita pilih di jurnal penyesuaian yang debitnya pula. Kita seret, kemudian kita absolutkan juga dengan memencet tombol F4. Kemudian OK dan seret. Dan begitu pula untuk kreditnya. Hanya di sini berubah di jurnal penyesuaiannya yang bagian kredit. Caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian tarik, ya kita tarik juga rumus sumnya untuk bagian jumlahnya. Kemudian untuk neraca setelah penyesuaian, kita gunakan rumus if sama dengan if, kemudian more function. Untuk logical testnya, kita harus pilih dulu di sini or. Jika tidak ada, maka kita cari dulu. Or, kemudian pilih dan OK. Dan untuk logical satunya, masukkan debit yang ada pada neraca saldo ditambah debit pada ayat jurnal penyesuaian dikurang kredit pada ayat jurnal penyesuaian, dan kurang dari 0. Untuk logical 2 nya sebagai berikut. Terus jangan pencet OK dulu, kita pencet di setelah if nya agar bisa masukkan rumus value if true nya 0, kemudian value if false nya seperti rumus yang sebelumnya. Dan OK dan seret ke bawah. Kemudian untuk kreditnya sama seperti sebelumnya, hanya dibalik. Jika sebelumnya debit tambah debit, sekarang kredit tambah kredit dan dikurang debit. Kemudian seret dan
Lanjut. Kemudian lanjut laba rugi. Kita hanya akan mengambil dari ikhtisar laba rugi sampai beban gaji dan upah. Dan ini kita akan menggunakan rumus sama dengan if. Untuk rumusnya, logical test nomor akunnya lebih besar atau sama dengan dari 350, karena dari ikhtisar laba rugi nomor akun 350. Dan value if true-nya kita masukkan, karena ini di debit, maka kita masukkan debit yang ada pada neraca setelah penyesuaian. Kemudian if false-nya 0. Kemudian oke, dan seret ke bawah. Begitu pula rumus untuk yang di sebelah kreditnya. Hanya kita di sini pilih kredit pada neraca setelah penyesuaian, bukan debitnya. Kemudian kita seret lagi rumusnya. Karena di sini ada tidak balance, jadi kita akan menambahkan tabel lagi di bawahnya untuk menentukan laba atau ruginya. Di sini kita akan masukkan rumus sebagai berikut. Dengan rumus sama dengan if kredit, jika kredit lebih besar dari debit, maka value if true-nya sama laba, if false-nya rugi. Kemudian oke, muncul laba karena lebih besar. Di sini kita masukkan rumus if lagi untuk hitung selisihnya. Dan setelah itu kita jumlahkan dan akhirnya di sini menjadi balance. Dan untuk neraca kita lakukan yang sama seperti pada laba rugi, hanya saja di sini kurang dari 350 untuk nomor akunnya. Kemudian begitu pula untuk rumus untuk laba dan selisihnya.
Dan sudah selesai untuk neraca lajurnya. Kemudian kita akan buat laporan laba rugi. Untuk laba rugi kita akan menggunakan nomor akun dan akun yang ada pada laba rugi saja. Itu dari 400 sampai 726 karena untuk akun 350 tidak ada. Setelah kita copy paste nomor akun dan nama akunnya, kita harus membuat nama untuk tabel yang ada pada neraca lajur. Kita namakan neraca lajur. Dan untuk jumlahnya kita gunakan rumus VLOOKUP yang ada pada sebelumnya. Jadi kita harus hitung dulu ada pada kolom keberapa dan disesuaikan. Dan diseret ke bawah untuk rumusnya. Dan kita rapikan dan kita totalkan. Dan ini untuk rumus mencari laba dan ruginya, sama seperti pada sebelumnya. Kemudian untuk laporan posisi keuangan kita buat tabel seperti ini. Dan untuk nomor akun dan nama akunnya kita ambil dari neraca lajur. Kita copy paste nomor akunnya. Kemudian untuk asetnya kita gunakan rumus VLOOKUP seperti sebelumnya. Begitu pula untuk jumlahnya. Kita sesuaikan saja untuk kalau indeks tumnya dihitung dari kolom keberapa. Dan seret ke bawah. Dan untuk akumulasi penyusutan, karena letaknya ada di kanan, maka akan kita tambahkan minus. Saya jumlahkan. Dan begitu pula untuk liabilitas dan ekuitas. Kita copy paste saja rumusnya. Kemudian kita jumlahkan dan totalkan. Dan sudah selesai untuk laporan posisi keuangan. Dan untuk laporan arus kas kita masukkan saja masing-masing untuk aktivitas operasi dan yang lainnya.
Kemudian sudah semua untuk laporan keuangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.